Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat ponsel. Wah, udah lama banget nih ya kita nggak ketemu. Jadi selamat datang kembali di Ponsel Podcast and Counseling MTSN 1 Go TV. Hebat media edukasi. Nah, sahabat ponsel, jadi ngomong-ngomong ini adalah ponsel pertama di tahun 2023. Walaupun udah berganti tahun, tapi ponsel yang bakal kita tayangin bakal selalu seru dan lebih seru lagi daripada tahun 2022 kemarin. Nah, di ponsel kali ini aku telah mengundang bintang tamu yang gak kalah luar biasa dan gak kalah spesial dari ponsel sebelumnya nih, sahabat ponsel. Penasaran gak sih siapa aja bintang tamu yang udah aku undang di ponsel kali ini? Nah, sebelum itu sahabat ponsel jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu ya di channel MTSN 1 Go TV ini. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya biar sahabat ponsel bisa tahu kapan aja MTSN 1 Go TV upload video baru. Nah, oke, jadi di sini aku udah ngundang satu bintang tamu yang spesial. Dan di sini aku udah ngundang Cipa dari organisasi Pramuka MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Say hello dulu dong buat sahabat ponsel. Halo. Oke, jadi aku mempersilakan buat Cipa memperkenalkan diri ke sahabat ponsel biar sahabat ponsel bisa lebih kenal sama Cipa. Ya, jadi terima kasih Rezila. Jadi perkenalkan, nama saya Azli Fanaifa Rahman, biasa dipanggil dengan panggilan Cipa. Saya di sini selaku Pratama Putri periode 2023-2024 dari angkatan Harfi. Oke, jadi Cipa ini kelas berapa nih sekarang? Kelas 8 sekarang. Oke, 8 berapa? 81. Oke, 81. Aku kelas 82, guys. Oke, jadi seperti yang kalian ketahui, pasti di setiap organisasi itu pasti ada yang namanya pengurus organisasi. Dan gak mungkin kan kalau misalnya pengurusnya itu di angkatan itu mulu. Pasti bakal ada, setiap angkatan itu bakal ada gilirannya gitu. Jadi kan kayak gak mungkin kan kalau misalnya mereka udah jadi alumni atau udah lulus dari MTS gitu, mereka masih megang masa kepengurusan mereka. Jadi itu diadakannya serah terima jabatan atau biasa disingkat jadi sertijab ya. Oke, sertijab. Jadi organisasi Pramuka baru aja melakukan kegiatan serah terima jabatan di periode baru mereka. Dan ini Cipa adalah Pratama Putri yang sedang menjabat di periodenya sekarang. Jadi aku mau tanya buat Cipa nih, pertanyaan buat Cipa, gimana sih perasaannya Cipa pas pertama kali menerima jabatan atau diangkat menjadi Pratama Putri di periode kamu? Mungkin ada rasa sedih atau senang gitu, gimana? Kalau boleh jujur ya, sebenarnya pasti pada dasarnya ketua-ketua organisasi itu punya perasaan di mana mereka tuh seneng karena mereka merasa kalau anggotanya tuh bisa mempercayakan kita sebagai ketuanya dan bisa memimpin mereka. Tapi tentu saja di saat yang bersamaan itu ada rasa takut, di mana rasa takut itu kita kayak ngerasa kayak aduh, ini tanggung jawabnya kita itu besar gitu. Jadi kayak duh, kalau nggak boleh gimana nih? Aku sebagai ketua harus gimana supaya anggotaku jadi keren, supaya jadi bagus, supaya dianggap sebagai organisasi yang maju gitu. Ketuanya tuh harus gimana? Kayak takutnya itu takut tidak sesuai harapan, takut tanggung jawabnya tidak terjalankan, dan itu pokoknya rasa takutnya sudah pasti banyak ya sebagai ketua. Tapi tidak luput dari takut juga pasti ada rasa senang ya, dimana kita bisa memimpin anggota kita agar bisa menuju ke jalan yang lebih wah gitu. Oke, keren banget ya jawaban dari Cipa nih sahabat ponsel. Nah Cipa, waktu kamu masih jadi anggota nih ya, waktu belum dijabat menjadi Pratama Putri di periode kamu sekarang, kamu pernah ada rasa pengen gak sih jadi Pratama Putri gitu? Kalau dipikir-pikir ya sempat mikir gitu pas masih tingkatan Ramu. Soalnya pas lihat Kanindi alias Pratami Putri periode sebelumnya itu kayak wah keren banget nih, gue harus jadi kayak gitu, aku harus jadi kayak gitu, pokoknya harus kayak gitu. Kayak sempat muncul rasa kayak
kalau jadi Pratama Putri kayaknya keren nih, coba yuk gitu. Oh gitu ya. Terus habis itu alhamdulillah ya sekarang jadi Pratama Putri beneran gitu. Oke, jadi pasti ada rasa syukur lah gitu. Tapi pasti ada rasa takutnya. Gimana sih kalau misalnya kita nggak bisa jalanin tanggung jawab kita sebagai ketua organisasi tuh gimana, pasti rasanya berat banget. Tapi pasti ada banyak dukungannya dari teman-teman, terus habis itu dari keluarga juga. Mungkin bisa tahu nggak sih kalau gimana reaksinya Cipa, keluarga Cipa pas Cipa pertama kali diumumkan menjadi Pratama Putri di periode kamu? Nah, kalau yang itu ya pas pulang dari Sertijab, di mana Sertijab itu dilakukan pada saat kami perkemahan Gladian Pinru, kan aku kan pulang ke rumah tuh ya, abis dari perkemahan nih, muka tuh lusuh kayak capek gitu. Terus ditanya sama orang tua, gimana hasilnya? Soalnya sempet aku kasih tahu kalau misalnya pramuka tuh ada visi misi, dan aku sempat bilang ke orang tua kayak, "Ma, Pa, doain ya supaya bisa jadi Pratama." Ya udah gitu. Terus pas pulangnya mama papaku tanya, "Terus gimana hasilnya? Lancar?" Wah, aku tuh jawab di situ kayak, lancar banget sampai jadi Pratama loh. Sesuai Gitu. ekspektasi ya hasilnya. Sih. Alhamdulillah sih. Tepuk tangan dulu buat Cipa. Tos dulu Cipa. Oke, jadi kira-kira Sertijab kemarin tuh dilaksanakan pada tanggal berapa sih Cipa? Kalau diingat-ingat, kalau tidak salah itu pas perkemahan Gladian Pinru yang dilaksanakan tanggal 15, 16, dan 17. Oke, berarti itu nginep ya? Iya, nginep. Itu dilaksanakan di sekolah? Di sekolah. Oh, di sekolah, berarti nginep di sekolah ya? Ya memang guys, pramuka itu identik banget dengan perkemahan. Jadi kayak harus tahan lah kalau mau nginep di sekolah atau gimana gitu. Oke, nah kayak Cipa ini kan waktu itu mencalonkan diri sendiri atau dipilih gitu jadi Pratama Putri? Kalau yang itu dua-duanya sih. Pertama, kakak tuh suruh list anggota yang ingin mencalonkan dirinya. Kemudian setelah pembacaan visi misi, maka dilakukan musyawarah besar yang dihadiri oleh pembina dan kakak angkatan sebelumnya, di mana di musyawarah besar itu mereka akan berdiskusi tentang pengurus-pengurus baru. Oh, Jadi iya. dua-duanya. Oke, berarti Cipa udah ada keinginan ya menjadi Pratama Putri dulu ya. Terus abis itu pastinya ada visi misinya dong. Bisa didengar gak sih sahabat ponsel? Pasti penasaran banget kan gimana sih bentuk visi misinya Cipa sampai Cipa bisa berhasil menjadi Pratama Putri di periodenya. Mungkin bisa dipaparkan gitu. Oke, jadi karena aku nggak hafal visi misi, jadi aku bawa kertasnya. Jadi akan aku bacakan. Yang pertama yaitu visi saya sebagai kandidat Pratama periode 2023, yaitu menjadikan Pramuka MTSN 1 Kota Gorontalo sebagai wadah penampungan kreativitas dan ide-ide, serta menjadikan organisasi Pramuka sebagai kegiatan menarik dalam kehidupan siswa-siswi. Nah, agar visi saya dapat tercapai, maka saya memiliki beberapa misi yang harus saya jalankan, yaitu 1. Aktif dalam mengikuti kegiatan yang kerap diadakan di luar maupun dalam sekolah dengan tujuan membawa nama baik sekolah dan organisasi. 2. Mengoptimalkan dan menanamkan nilai-nilai kepramukaan pada anggota Pramuka MTSN 1 Kota Gorontalo dengan cara menjalankan proker yang sudah ada. 3. Menjalin kerjasama dan hubungan harmonis dengan organisasi lain. Oke, itu ya visi misinya. Wah, keren banget sih visi misinya dari Cipa. Pantesan dipilih jadi Pratama Putri di periode kamu. Jadi keren banget sih Cipa ini. Terus abis itu kan Cipa pasti ada lika-likunya dong kalau mau jadi Pratama Putri. Mungkin ada gambaran-gambaran yang mungkin menurut Cipa tuh bakal jadi susah banget buat jadi Pratama Putri. Kayak mungkin contohnya bakal susah nih ngurus anggota-anggota yang mungkin bandel atau gimana gitu. Itu kayak gimana sih contohnya buat Cipa? Sebenarnya kalau ditanya gitu, sebenarnya banyak sih lika-likunya. Ada senang, ada sedihnya, ada takutnya. Cuman kalau berbincang tentang sedih takutnya itu seperti yang sudah disebutkan oleh Regila tadi, itu ngatur anggotanya itu pasti ada yang kayak bandel, tapi ada juga yang matuhin aturannya gitu. Tapi pasti ada saja gitu loh anggota yang
nggak suka dengerin kita, apalagi kita dianggap sebagai ketua yang kayak apa gimana gitu di mata mereka. Jadi pasti mereka ada tindakan yang membuat kita pasti ya agak tidak senang lah dengan mereka, tapi itu malah menjadi tanggung jawab kita ya sebagai ketua agar anggota-anggota kita ini bisa mematuhi aturan yang sudah ada dan pasti menghargai kita sebagai ketua mereka lah. Iya, berarti pokoknya jalanin aja gitu ya. Oke. Terus habis itu jadi ketua organisasi tuh tanggung jawabnya gede banget guys. Apalagi kalau misalnya nih ya ada anggota yang kelakuannya kayak nakal, terus habis itu tiba-tiba malah jadi kayak orang-orang malah nganggep kayak ih dia ini organisasi pramuka, terus habis itu malah kita yang kena imbas. Itu tuh juga kayak ya tanggung jawab kita ya, karena kan mereka juga anggota kita gitu. Iya benar. Terus abis itu oh ya, for your information guys, kalau di pramuka ini di setiap angkatannya tuh ada nama angkatannya. Kalau misalnya di angkatan CIPA itu nama angkatannya apa nih? Kalau dari angkatan kami, angkatan 8, awalnya namanya itu hotel. Tapi karena beberapa anggota menyarankan nama lain, maka kami mengganti nama angkatan kami menjadi Harfi. Kok bisa jadi hotel? Kalau yang itu berdasarkan sandi fonetik yang sudah turun-temurun. Jadi angkatan pertama itu sudah menggunakan alfabet A, kemudian terus dilanjutkan B, C, D, E, F, G. Oh alah gitu, berarti kalau H itu alfabet ke-8 ya? Iya. Oh iya bener. Terus abis itu kalau, oh alah aku baru tahu dong, keren banget sih. Terus abis itu kalau di angkatan sebelumnya kalian itu angkatan apa tuh namanya? Angkatan ke-7, angkatan huruf G yaitu golf. Oke, berarti angkatannya setelah kalian abis HI. Oke, berarti kita tunggu ya sahabat ponsel gimana apa sih bakal mereka kasih nama apa sih angkatan mereka dari huruf awalnya I. Oke. Jadi kira-kira Cipa sebagai Pratama Putri di periode kamu yang sekarang itu apa sih pesan dan kesannya buat anggota-anggota kamu, atau apa sih pesan dan pesan kamu buat pengurus-pengurus baru yang biar mereka bisa semangat gitu? Apa ya, kalau ditanya sih jujur banyak ya kesan dan pesan, apalagi pesannya itu untuk anggota saya jujur banyak. Itu pesannya bisa dimulai dari yang mengkritik, memberi saran, atau bahkan memberi semangat. Tapi untuk secara garis besarnya kayaknya boleh nggak sih pakai bahasa Inggris? Boleh. Harfi, this is the start of our journey. Jadi kedepannya saya sebagai Pratama Putri dari angkatan kalian sangat berharap agar kedepannya kita bisa lebih meningkatkan kesolidaritas dan kekompakan di antara angkatan kita. Dimana jika kita sudah mempunyai hal tersebut, maka hal-hal yang kita inginkan pasti akan tercapai. Tapi bukan cuma hal-hal yang kita inginkan sih, tapi hal-hal yang diinginkan pembina atau bahkan senior-senior yang lain. Jadi untuk kedepannya semangat Harfi. Oke, jadi semangat ya Harfi buat masa kepengurusannya. Semoga kalian bisa lebih keren daripada angkatan-angkatan sebelumnya. Amin. Terus abis itu kira-kira apa sih pesan dari Cipa mewakili dari angkatan Harfi untuk angkatan golf, angkatan dari yang di atas dari kalian? Iya. Mungkin ini tidak semua anggota merasa begini, tapi mungkin kebanyakan. Jadi untuk kakak-kakak golf, kami sangat berterima kasih atas jasa-jasa, entah itu jasa yang dilakukan atau bahkan tidak dilakukan di hadapan kami, tapi kami sadar. Kami sangat berterima kasih dan kami juga minta maaf sebanyak-banyaknya atas kesalahan kami yang mungkin membuat kakak-kakak golf ya kurang senang dengan kami. Oke, itu aja. Mungkin ada sih, kami sangat berharap agar kakak-kakak bisa lebih lagi memperhatikan kesalahan kami dan bisa menegur kami jika memang ada yang salah. Kemudian insya Allah kami angkatan 8 Harfi akan memenuhi ekspektasi-ekspektasi yang kakak-kakak golf inginkan dari kami.
Oke, itu denger nih kakak-kakak golf, terima kasih banyak dari Cipa gitu, udah mau membimbing angkatan Harvey, udah jadi sehebat ini, bisa sampai di titik ini, bahkan dari awal-awal kita tuh masih belum tahu apa-apa gitu kan ya, belum tahu apa-apa, terus habis itu dibimbing terus sama kakak-kakak golf, terus habis itu bisa jadi sampai di titik ini, bahkan Cipa bisa jadi Pratama Putri, bahkan Akbar juga ya, Akbar bisa jadi Pratama Putra, itu juga suatu kehormatan. Terus abis itu aku mau tanya nih ke Cipa, tipsnya atau pesan buat orang-orang di luar sana yang mungkin kayak mereka mengharapkan kalau mereka bisa jadi ketua organisasi atau mereka mau jadi kayak atasan gitu, tapi mereka belum berhasil gitu, pasti kan sedih kan, itu cara biar nyemangatin mereka tuh kayak gimana sih? Kalau dari aku ya, aku tuh punya prinsip hidup kayak ini tuh hidup tuh kayak senang susah-susah dahulu, terus senang-senangnya tuh kemudian. Jadi usahakan kalau misalnya kalian lagi dalam keadaan terpuruk itu, mikir aja kayak, oh ini lagi susah-susahnya nih, kalau senang-senangnya insya Allah akan digantikan. Jadi buat kalian juga yang mungkin masih berusaha atau bahkan sudah berusaha tapi gagal, itu bukan end of your career, it's not the end. Kalian bisa coba dulu atau bahkan mencoba lagi. Kalian belum tahu kalau kalian belum mencoba. Bener banget nih, keren banget nih kata-kata dari Cipa, sangat-sangat amat menginspirasi. Terus abis itu semangat juga buat para pejuang di luar sana yang pengen banget jadi ketua organisasi atau pemimpin organisasi tapi masih aja gagal. Karena kan kalau gagal atau kayak kalah atau menang itu bukan apa-apanya. Kalau misalnya kalian kerjanya bagus, kalian juga patuh, terus habis itu kalian aktif, itu bakal tetap terpandang bagus gitu buat para senior, terus habis itu para pembina, pasti bakal jadi keren banget sih. Terus abis itu mungkin ada beberapa mungkin nggak ada lagi yang mau disampaikan dari Cipa? Mungkin nggak ada sih, cukup itu aja. Cukup itu aja ya. Terus habis itu gimana sih pas pertama kali masuk pramuka tuh itu kemauan sendiri ya? Kenapa bisa mau masuk pramuka? Kalau itu kemauan aku sih, cuman kakak aku kan sempat masuk pramuka, angkatan 5 pramuka Eko. Di situ pas aku bicara sama kakak aku kayak, kakak mau masuk pramuka dong, boleh nggak? Oh, pramuka MTS iya, ini? Oh iya, alumni sini. Terus kakakku bilang gini, jangan, nggak usah ikut-ikut kakak. Emang mau? Kayak, mau kok nggak usah? Aja. Kenapa nggak usah? Nggak tahu sih, kayaknya kalau dari pandangan kakakku ya ada buruk-buruknya gitu. Tapi kalau dari aku aja sih, fine-fine aja sih, malah keren banget. Ya, kerjaan saudara-saudara di luar sana tuh emang kayak gitu guys, usil banget jahil. Sama adeknya, iya jahil. Oke. Nah, sahabat ponsel, jadi kita udah ngobrol-ngobrol ya bareng Cipa di ponsel kali ini. Aku sangat-sangat amat berterima kasih buat Cipa karena udah mau menghibur kita semua. Justru aku juga terhibur loh, jujur. Karena kamu kalau diajak ngobrol tuh asik banget asli. Terus habis itu, jadi kita udah di penghujung acara. Dan aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari buat sahabat ponsel yang udah mau stay dari awal sampai akhir dengerin aku sama Cipa ngobrol-ngobrol dikit tentang Sertijab di Pramuka MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Terima kasih buat tim yang sudah mau bertugas, terima kasih juga buat Cipa yang udah mau ngobrol. Nah, dan terus habis itu aku mau minta maaf banget mewakili nama aku dan Cipa kalau misalnya ada kesalahan kata atau kata yang menyinggung pihak manapun, aku minta maaf banget. Dan jangan lupa juga tetap pantengin terus channel MTSN 1 Go TV ini buat ponsel-ponsel yang lainnya dan juga pasti banyak video-video lain, dokumentasi lain dari sekolah MTS Negeri 1 Kota Gorontalo di channel MTSN 1 Go TV ini. Dan terima kasih banyak buat kalian semua, buat supportnya dan juga buat like-nya, buat subscribe-nya. Dan sampai jumpa lagi di Ponsel Podcast and Counseling MTSN 1 Go TV, hebat media edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.